Welcome to article. Kasus berikut ini sangat terkenal di antara tahun 80-an menuju 90 dan mungkin menjadi salah satu yang terkejam di Jawa Tengah kala itu. Bukan sekedar mengenai betapa horornya perbuatan majikan pada pembantunya, namun ada motif gelap yang bikin kita geleng-geleng kepala. Rumah ini terletak di Jalan Raya Sukowati, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, di mana tiap kali ada tamu atau orang tidak dikenal datang, pasti kedua ekor anjing di sana langsung pada heboh menggonggong sebagai bentuk keamanan. Pemiliknya adalah Bapak Sucianto dan Ibu Susana yang mempunyai usaha bidang penjualan pupuk dan letak tokonya sekitar 200 meter dari kediaman mereka. Banyak yang menyebutnya sebagai agen pestisida juga. Jika kita lompat ke tahun 1982 di mana peristiwa menakutkan berlangsung, artinya ketiga anak mereka sudah pada remaja. Ada si sulung bernama Robi usia 13 tahun duduk di bangku kelas 2 SMP. Si tengah bernama Gadis umur 11 dan si bungsu bernama Rini usia 9 tahun. Nah, Robi walaupun masih remaja begitu tapi badannya bongsor dengan tinggi hampir 170 cm. Dia ini lumayan begajul, nakal karena sering dimanja dan apapun permintaannya selalu dikabulkan. Dalam rumah mereka juga tinggal sang nenek atau ibu dari Susana yang bernama Susilowati usia 60 tahun yang sangat cerewet dan suka memerintah para pembantu dengan job desk yang kurang manusiawi. Keluarga tersebut mempekerjakan 3 orang asisten rumah tangga atau saat itu masih disebut sebagai pembantu. Yang pertama bernama Kasinem usia 19 tahun, Sriati usia 17 dan Sumardi usia 13. Nah, Kasinem ini sudah bekerja di sana selama 4 tahun. Jadi semenjak usia 15 dan aslinya dari desa Karangudi, Kecamatan Ngerampal, masih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tubuhnya mungil walau sekarang berumur 19 dengan tinggi badan tidak sampai 140 cm. Menurut Pak Kastodi Kromo yang merupakan ayah dari Kasinem, putrinya hampir tidak pernah pulang ke rumah semenjak bekerja pada keluarga Sucianto. Palingan setahun sekali dan itu pun tidak menginap, jadi datang pagi lalu sorenya harus sudah balik ke rumah majikan. Kastodi Kromo juga mengatakan banyak perubahan dirasa terhadap sikap putrinya yang dulu ceria, tukang ngobrol dan suka tertawa, menjadi sosok yang kebanyakan nunduk, murung serta takut membicarakan masalah pekerjaannya. Namun mereka memang gak bisa berbuat banyak sebab membutuhkan uang guna membantu adik-adiknya makan. Pada Sabtu siang sekitar pukul 2 di tanggal 18 September 1982, salah satu pembantu yang bernama Sriati hendak masuk ke kamar Kasinem namun terkaget ketika melihat ke sana karena temannya itu sedang digarap oleh Robi, yakni anak sulung majikan. Mereka menyebutnya sebagai Sinyo kala itu. Sriati terkejut tapi sudah biasa karena bukan pertama kalinya melihat perbuatan begini. Bahkan Sinyo juga sudah pernah melakukan hal serupa kepada Sriati dan sempat dilaporkan pada Nenek Susilowati, namun tidak mendapat tanggapan apa-apa. Nenek itu memang paling sering menjadi pemimpin di rumah sebab Bapak Sucianto dan Ibu Susana lebih banyak waktu di toko pupuk, bisa dari pagi sampai ke sore bahkan ke malam. Pernah memang Susilowati menasihati cucu sulungnya itu supaya jangan berbuat sesuka hatinya pada para ART, namun nasihatnya cuma menerima bantahan dari Sinyo Robi. Beberapa kali juga Sriati dan Kasinem menjadi santapan buas pemuda itu, hingga membuat keduanya sering nangis bersama saling berpelukan. Namun tidak ada pilihan selain bertahan karena memerlukan uang untuk memberi makan keluarga masing-masing.
Esokan harinya pada Minggu pagi di tanggal 19 September 1982, Kasinem cerita pada majikannya tentang perbuatan bejat si Nyorobi, dan hal ini sudah sering terjadi, hingga berpikir bahwa dirinya kemungkinan sedang mengandung karena sudah telat datang bulan. Tentu aja Sucianto dan istrinya khawatir, sebab kalau emang beneran begitu, wah masa depan Robi bisa hancur dong gara-gara pembantu miskin seperti Kasinem. Ide gila selanjutnya muncul dari otak Nenek Susilowati hingga kemudian beramai-ramai bersama dua pembantu lainnya, yakni Sriati dan Sumardi. Mereka mengikat tubuh Kasinem di tempat tidurnya dengan posisi telentang. Kedua tangan diikat ke tiang kasur, begitu juga kedua kakinya hingga posisi terbuka mengangkang. Mulut perempuan itu dibebat dengan menggunakan sapu tangan, jadi sulit berteriak dan gak bisa bergerak sama sekali. Awalnya Tuan Sucianto menggunakan sapu dan kayu untuk memukul bagian dada serta perut Kasinem. Lalu setelah merasa puas, dia pun pergi ke toko bersama istrinya. Robi juga ikut memukul bagian kepala dan perut seperti berniat menghancurkan janin jika memang benar Kasinem hamil. Bahkan Sriati dan Sumardi wajib ikut serta menyiksa dengan memasukkan beberapa buah jeruk yang belum dikupas ke bagian intim Kasinem, lalu didorong dengan menggunakan kayu supaya bisa masuk lebih dalam. Nah, Sriati dan Sumardi sempat menolak dan menangis, namun Robi malah menghajar serta menyiksa kedua pembantunya itu dengan menyulut korek api pada kaki mereka. Terpaksa Sriati dan Sumardi melanjutkan perbuatan kejamnya sembari meminta-minta maaf kepada Kasinem yang tidak bisa berbuat apa-apa. Besokannya, keluarga Sucianto mengira bahwa apa yang mereka lakukan seharian kemarin pasti sudah membuat janin dalam perut pembantunya hancur. Padahal belum ada kepastian loh apakah dia beneran hamil atau enggak. Cuma kekhawatiran aja karena tahu putra sulungnya sering menggagahi Kasinem dan gadis itu pun sudah telat menstruasi. Senin sore tanggal 20 September 1982, Sriati cerita pada Nenek Susilowati bahwa Kasinem tidak bernafas meski ikatan pada tangan dan kakinya sudah dilepas. Wajahnya membiru dan tidak merespon apa-apa. Perempuan tua itu hanya menyuruh Sriati untuk membalur minyak lalu dikerokin, entar juga bangun. Namun sampai malam hal ini dilakukan, tetap aja tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi dari perempuan tersebut. Kekhawatiran itu membuat Susilowati panik, lalu mengajak anak dan menantunya menyiapkan rencana untuk menyingkirkan tubuh gak bernyawa Kasinem karena memang sudah tidak ada denyut nadi dan tidak ada nafas lagi. Makanya sekitar pukul 9 malam di hari Selasa tanggal 21 Septembernya, Bapak Sucianto menyuruh dua orang tukang pikul di toko pupuknya, yaitu Gunadi dan Surat, untuk membungkus tubuh gak bernyawa Kasinem dengan kain lalu dinaikkan ke atas truk pupuk. Sucianto juga menyuruh supir di tokonya yang bernama Purwanto untuk bersiap-siap menyetir kendaraan tersebut ke arah Solo guna mencari pembuangan yang sepi. Sekitar pukul 11 malam, jalanlah Purwanto, Gunadi, Surat, Nenek Susilowati dan pembantu Sriati menaiki truk berisi jasad Kasinem menuju wilayah yang dimaksud. Sementara Bapak Sucianto dan istrinya mengekor dari belakang menggunakan mobil jeep mereka. Jadi posisinya seperti konvoi gitu ya Wak. Awalnya mencari perhutanan sunyi, namun karena belum merasa cocok hingga mereka lanjut terus. Sampailah di jembatan Jaran Mati wilayah Sologohimo, Kabupaten Wonogiri. Akhirnya tubuh Kasinem dilempar ke bawah sana, lalu sempat menunggu beberapa saat kemudian balik ke rumah mereka di Sragen sekitar pukul 4 subuh. Jadi udah masuk ke hari Rabu tanggal 22 September 1982. Abang supir Purwanto mengatakan dia disalamkan uang senilai Rp30.000 oleh Nenek Susilowati yang sempat ditolak, namun dipaksa terima dengan syarat menutup mulutnya. Rp30.000 di tahun 1982 setara nilainya dengan Rp800.000 pada tahun 2026. Nah, ketika siang menjelang, salah satu karyawan Pak Sucianto disuruh mendatangi rumah Kasinem untuk ngasih tahu pada bapaknya bahwa gadis itu kabur dari rumah
rumah majikan. Tentu aja Kastodi Kromo kaget dengan kabar tersebut, namun sudah curiga dari dulu bahwa putrinya nggak betah kerja di sana karena majikannya terlalu cerewet serta kejam. Tapi setahu dia kan Kasinem nggak ada saudara lain karena 4 tahun terkurung terus di rumah Sucianto. Jadi kemana kira-kira kaburnya? Masih di hari yang sama pada tanggal 22 September tersebut sekitar pukul 6.30 maghrib, seorang nenek bernama Mbok Joyotaye melewati jembatan jalan mati dan sempat memperhatikan ke bawah. Kok seperti ada tubuh manusia. Tapi saat itu karena keadaan sedikit gelap, dia pun cuek sebab ada urusan ke masjid. Waktu mau pulang lewat lagi di jembatan tersebut sekitar pukul 7.30 malam dan kali ini memberanikan diri turun ke bawah di antara tumpukan sampah hingga berhasil menemukan jasad Kasinem dalam posisi nungging. Untung masih dalam keadaan utuh sebab wilayah ini katanya banyak hewan buasnya dan bisa aja kalau besok-besok tubuh tersebut sudah dimangsa. Karena waktu itu belum ada yang mengenal identitas jasad, makanya dibawa ke puskesmas dan menurut hasil visum dari dokter Sriwinoto dikatakan bahwa korban kehilangan nyawa akibat banyaknya cairan merah yang keluar dari organ intim, kehabisan oksigen pada alat pernafasan, serta benturan keras pada bagian dada serta kepalanya. Bahkan pada rahimnya ditemukan 2 buah jeruk nipis. Meski saya agak percaya nggak percaya apakah benar bisa masuk ya ke situ. Tapi keterangan ini memang diperkuat oleh kesaksian pihak medis dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo yang ikut melakukan otopsi. Setelahnya jasad tersebut dimakamkan sementara di pekuburan umum Kebun Dalem Desa Sulogohimo dengan hanya ditandai kayu yang bertuliskan belum teridentifikasi. Uniknya menurut beberapa warga ternyata makam tersebut sempat dikerumuni oleh orang ramai yang meminta nomor buntut sebab dianggap memiliki nilai mistis unik pembawa keberkahan. Ada-ada aja ya. Karena khawatir dengan putrinya, Pak Kastodi Kromo pun melaporkan hilangnya Kasinem pada Kepala Desa Karangudi, yaitu Bapak Bambang Wija Utomo, yang sempat bingung karena mendengar kabar juga mengenai penemuan jasad di Slogohimo yang cirinya mirip dengan sosok Kasinem. Namun untuk memastikan, akhirnya Pak Bambang mendatangi toko pupuk milik Sucianto, lalu menanyakan kabar mengenai gadis itu. Ibu Susana dengan sewotnya langsung ngomong ke kepala desa tersebut bahwa si pembantu sudah kabur dari rumah mereka dan gak tahu kemana. Ternyata malam harinya di tanggal 23 September itu, Nenek Susilowati mendatangi kediaman Pak Kastodi Kromo untuk meminta damai dan janji akan memberikan sebidang sawah pada lelaki tersebut, asalkan jangan pernah lagi mencari Kasinem sampai kapanpun. Hal ini bikin Kastodi Kromo makin curiga telah terjadi sesuatu yang mengerikan terhadap putrinya, lalu menolak tawaran si nenek karena yang terpenting baginya adalah kepulangan Kasinem, di mana anaknya dan ada apa sebenarnya. Susilowati tidak menjawab lalu pergi begitu aja sebab enggan membuka mulutnya. Besokannya, si kepala desa Bambang mengajak Kastodi Kromo menuju ke Slogohimo untuk mengkonfirmasi tentang penemuan jasad kemarin. Hingga ketika berada di sana, dilakukanlah pembongkaran makam dan ketahuan bahwa tubuh tidak bernyawa tersebut memang sosok Kasinem yang semalam masuk mimpi bapaknya sudah pergi menuju alam baka. Keesokan harinya lagi, atas keterangan keluarga dan bukti luka-luka pada tubuh korban, pihak Polres Sragen pun mendatangi kediaman Bapak Sucianto di Sukowati lalu menangkap satu keluarga bersama karyawan pupuk dan para ART-nya. Dari keterangan Sriati dan Sumardi, akhirnya ketahuan bagaimana perbuatan Sinyo Robi terhadap Kasinem yang suka menggoda Sriati juga, lalu maksa melakukan perbuatan tercela. Disinilah mereka buka mulut mengenai hal yang menimpa Kasinem sampai merenggang nyawa atas perbuatan keduanya, namun diperintah oleh para majikan. Hal serupa juga diungkap oleh Gunadi, Surat, dan supir Purwanto yang mengaku tidak tahu menau mengenai detail kejadian bagaimana bisa Kasinem sampai kehilangan nyawanya. Yang mereka tahu bahwa gadis tersebut sudah dalam keadaan tidak hidup waktu diangkut ke dalam truk pupuk ke wilayah Wonogiri untuk dibuang.
Akhirnya Pak Sucianto beserta istri dan mertuanya mengaku telah tanpa sengaja menghabisi nyawa pembantunya tersebut untuk menyelamatkan nasib putra sulung mereka yang emang doyan macem-macem. Panik sebab tahu gimana tingkah Robi selama ini terhadap para pembantu, terkhusus di saat Kasinem mengaku telat datang bulan. Mereka nggak mau Robi harus bertanggung jawab terhadap janin di perut gadis miskin itu karena masa depan Sinyo masih panjang, hingga merencanakan menghabisi isi kandungan pembantunya dengan berbagai cara, yakni kekerasan yang belakangan malah membuat nyawa Kasinem melayang. Yang paling disayangkan menurut para dokter yang melakukan otopsi, ternyata korban sama sekali tidak mengandung. Dugaan keluarga Sucianto salah, padahal kalau periksa ke dokter dulu bisa aja nyawa Kasinem masih selamat sampai sekarang. Tapi ya itu tadi, emang udah jalannya harus begini. Pada hasil keputusannya per bulan Januari 1983 di Pengadilan Negeri Sragen Provinsi Jawa Tengah, Ketua Majelis Hakim Supartono menyatakan bahwa yang pertama, Bapak Sucianto sang kepala keluarga terkena hukuman nyawa ganti nyawa. Istrinya yakni Ibu Susana dan Nenek Susilowati terkena penjara seumur hidup. Karyawannya yaitu Gunadi, Surat, dan Purwanto masing-masing kena vonis 15 tahun kurungan atas aksesoris kejahatan. Sang pembantu Sriati yang ikut menyiksa Kasinem meskipun disuruh terkena 3 tahun penjara. Sumardi sang pembantu juga masuk dalam program bimbingan karena usia minor. Hal yang sama diterima oleh Robi yang masuk pusat rehabilitasi sebab masih minor, padahal dia nih biang kerok dari semua kejahatan tersebut. Ada tambahan informasi juga ya, menurut keterangan Nenek Susilowati bahwa setahun sebelumnya, yakni pada bulan April 1981, ternyata Kasinem pernah hamil atas perbuatan sang supir Purwanto, namun kemudian digugurkan. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa sekarang langsung curiga gadis itu hamil lagi atas perbuatan Robi, sebab takut kejadian seperti tahun sebelumnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Sinyo putra mahkota tidak mendapat hukuman apa-apa? Atau mungkin kamu punya tambahan atas kasus kali ini yang bisa aja menjadi saksi ketika peristiwanya berlangsung dahulu? Silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.